Halo Sobat TKI dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat serta diberi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan kanal YouTube Peristiwa TKI, channel yang membahas dan memberi informasi penting dan viral seputar TKI dimanapun berada. 1955 melalui akun lain kemarin memperingatkan Sobat TKI khususnya di Taiwan agar selalu berhati-hati dengan modus penipuan. Yuk kita simak beritanya. Hati-hati penipuan banyak mengincar pekerja migran dengan modus meminta data pribadi, tawaran gaji tinggi, dan berkomunikasi secara pribadi. Pekerja migran seringkali menjadi sasaran penipuan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Beberapa modus umum yang digunakan meliputi meminta data pribadi, menawarkan gaji yang amat tinggi, dan berkomunikasi secara pribadi. Sebagai pekerja migran, penting untuk mengetahui cara menghindari penipuan semacam ini agar tidak menjadi korban. Video ini akan membahas berbagai cara yang dapat diambil untuk menghindari penipuan terhadap pekerja migran. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari penipuan semacam itu? Kenali ciri-ciri penipuan agar dapat menghindari penipuan. Pekerja migran perlu mengetahui ciri-ciri penipuan. Beberapa ciri umum meliputi tawaran pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dan tidak masuk akal, meminta data pribadi dan dokumen penting, serta menghubungi korban melalui media sosial atau pesan pribadi yang tidak resmi. Pekerja migran juga harus waspada jika ditawari pekerjaan tanpa melalui proses wawancara atau seleksi. Jangan berikan data pribadi dengan sembarangan. Salah satu modus penipuan yang sering terjadi adalah para pelaku meminta data pribadi korban. Oleh karena itu, pekerja migran harus hati-hati saat memberikan informasi pribadi mereka. Pastikan untuk memberikan data hanya kepada pihak yang terpercaya dan resmi. Jangan berikan data pribadi lewat pesan pribadi atau media sosial. Verifikasi informasi pekerjaan yang ditawarkan sebelum menerima tawaran pekerjaan atau melanjutkan proses seleksi. Pastikan untuk memverifikasi informasi yang diberikan. Lakukan riset tentang perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Cek legalitas dan reputasinya, serta pastikan bahwa tawaran itu resmi dan sah. Anda bisa mencari informasi melalui internet atau menghubungi pihak berwenang yang relevan untuk memastikan keabsahan tawaran tersebut. Waspadai komunikasi yang mencurigakan. Pelaku penipuan seringkali berkomunikasi dengan korban melalui media sosial atau pesan pribadi yang tidak resmi. Jika Anda dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari perusahaan tertentu dan menawarkan pekerjaan, pastikan untuk memverifikasi keabsahan pesan tersebut. Jangan ragu untuk menghubungi perusahaan yang bersangkutan dan meminta konfirmasi mengenai tawaran yang diterima. Cari informasi sebanyak mungkin. Korban penipuan seringkali merasa terjebak lantaran kurangnya pengetahuan tentang proses migrasi dan mencari pekerjaan di luar negeri. Oleh karena itu, penting bagi pekerja migran untuk belajar dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang topik ini. Anda bisa bergabung dengan komunitas, mengikuti pelatihan, dan mengunjungi situs web resmi pemerintah terkait untuk memperoleh informasi yang benar. Berikut ini adalah contoh kasus penipuan pekerja migran Indonesia melalui media sosial. Awal mula korban, sebut saja Budi, menjalin komunikasi dengan seseorang di media sosial yang mengaku sebagai agen rekrutmen pekerja migran. Agen tersebut menawarkan pekerjaan sebagai buruh di Malaysia dengan gaji yang menggiurkan. Budi tertarik dengan tawaran ini dan melanjutkan komunikasi dengan agen tersebut. Tawaran pekerjaan agen rekrutmen tersebut mengatakan bahwa Budi harus segera mengurus dokumen untuk keberangkatan ke Malaysia dan meminta sejumlah uang sebagai administrasi. Agen tersebut kemudian meminta Budi untuk mengirim dokumen-dokumen penting seperti paspor dan kartu tanda penduduk (KTP) melalui media sosial. Transfer uang. Setelah Budi mengirimkan dokumen-dokumen tersebut, agen rekrutmen meminta Budi untuk mengirim sejumlah uang untuk biaya administrasi dan pengurusan visa. Budi kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening agen rekrutmen tanpa mengetahui bahwa ia telah menjadi korban penipuan. Hilang komunikasi. Setelah uang ditransfer, agen rekrutmen mulai menghilang dan tidak lagi merespons pesan dari Budi. Budi pun tak kunjung mendapatkan tanda terima pengurusan visa atau informasi lebih lanjut mengenai pekerjaannya di Malaysia. Sadar menjadi korban penipuan. Setelah beberapa waktu, Budi menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan.
Ia kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang dan mencari informasi mengenai agen rekrutmen tersebut. Sayangnya, Budi tidak menemukan informasi mengenai identitas atau alamat agen tersebut, dan uang yang telah ditransfer tidak dapat dikembalikan. Kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pekerja migran untuk selalu waspada dan menghindari penipuan. Pastikan untuk memverifikasi informasi dengan melakukan riset tentang perusahaan yang menawarkan pekerjaan, menyimpan bukti komunikasi, dan tidak sembarangan memberikan dokumen atau informasi pribadi dalam proses mencari pekerjaan di luar negeri. Ini adalah tips menghindari penipuan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu Anda menghindari penipuan seperti kasus yang disebutkan di atas. Verifikasi agen rekrutmen. Sebelum berkomunikasi lebih lanjut atau memberikan informasi, pastikan untuk memverifikasi keabsahan agen rekrutmen. Cek apakah agen tersebut memiliki izin resmi dari pemerintah dan reputasi yang baik. Anda bisa mencari informasi melalui internet atau menghubungi instansi terkait. Jangan berikan informasi pribadi dengan sembarangan. Jangan berikan dokumen atau informasi pribadi Anda sebelum memastikan keabsahan agen dan tawaran pekerjaan yang diberikan. Pastikan pengiriman dokumen dilakukan melalui saluran resmi dan aman. Waspadai tawaran yang terlalu menggiurkan. Jika suatu tawaran pekerjaan menawarkan gaji yang tidak realistis atau terlalu tinggi, ini bisa menjadi tanda penipuan. Jangan terburu-buru menerima tawaran tersebut dan lakukan pengecekan lebih lanjut. Tidak mentransfer uang sebelum verifikasi. Penipu seringkali meminta uang untuk biaya administrasi atau pengurusan dokumen. Pastikan untuk tidak mentransfer uang sebelum memverifikasi keabsahan tawaran dan agen rekrutmen. Melakukan konsultasi dengan pihak berwenang. Jika Anda merasa ragu atau tidak yakin, konsultasikan masalah ini dengan pihak berwenang seperti Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kantor Perlindungan Pekerja Migran, atau LSM yang membantu pekerja migran. Mereka bisa memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan. Jaringan dan referensi. Berbicaralah dengan teman atau kerabat yang telah bekerja di luar negeri atau memiliki pengalaman dengan agen rekrutmen. Mereka mungkin memiliki referensi agen yang terpercaya atau bisa memberikan saran tentang hal-hal yang perlu diwaspadai. Tingkatkan wawasan tentang pekerja migran. Makin banyak informasi yang Anda ketahui tentang peraturan, hak, dan kewajiban pekerja migran, makin mudah untuk mengenali dan menghindari penipuan. Ikuti pelatihan, seminar, atau bergabung dengan komunitas pekerja migran untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Dengan menerapkan tips di atas, Anda akan lebih siap untuk menghadapi dan menghindari penipuan yang menargetkan pekerja migran. Selalu waspada dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda merasa tidak yakin atau curiga terhadap suatu tawaran pekerjaan. Dan ini langkah-langkah yang harus dilakukan bila sudah menjadi korban penipuan. Jika Anda merasa telah menjadi korban penipuan, langkah-langkah berikut ini dapat membantu Anda menghadapinya. Jangan panik, cobalah untuk tetap tenang dan kumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai penipuan yang Anda alami, termasuk percakapan, bukti pembayaran, dan detil kontak pelaku penipuan. Laporkan ke pihak berwenang, segera hubungi kepolisian setempat untuk melaporkan kasus penipuan yang Anda alami. Sediakan bukti yang Anda miliki untuk membantu penyelidikan. Selain kepolisian, Anda juga bisa melaporkan ke instansi terkait seperti Kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kantor Perlindungan Pekerja Migran. Informasikan kepada keluarga dan teman. Beritahu keluarga dan teman Anda mengenai penipuan yang Anda alami. Mereka mungkin dapat memberikan dukungan moral, saran, atau bantuan dalam menghadapi situasi ini. Konsultasi dengan ahli hukum. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau penasehat hukum agar dapat membantu Anda menavigasi proses hukum yang mungkin diperlukan untuk mengatasi kasus penipuan tersebut. Laporkan ke platform media sosial. Jika penipuan terjadi melalui media sosial, laporkan akun pelaku penipuan kepada platform tersebut. Dengan melaporkan, Anda mungkin dapat mencegah penipuan serupa terjadi pada orang lain. Ganti password dan tingkatkan keamanan akun. Jika penipuan melibatkan data pribadi Anda, ganti password untuk semua akun penting seperti email, media sosial, dan perbankan. Pertimbangkan juga untuk mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah.
Belajar dari pengalaman. Pelajari dari pengalaman ini dan jadilah lebih waspada di kemudian hari. Bagikan pengalaman Anda kepada orang lain agar mereka juga dapat menghindari penipuan serupa. Menghadapi penipuan tentu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan dan mengecewakan. Namun, penting untuk mengambil tindakan cepat dan melaporkan kasus tersebut agar pihak berwenang dapat membantu Anda mengatasi situasi ini. Selalu ingat untuk lebih waspada dan mengecek informasi secara menyeluruh di masa depan agar tidak terjebak dalam penipuan yang serupa.